Sama nih, Putri Indonesia Intelligentsia 2019 Anastasia Pradita juga doyan banget barbekyuan. Lihat tuh, semangat banget melahap aneka Korean food ini. Udah enak, sehat pula kan? Tapi kalau bos-bos semua udah mulai bosen dengan Korean barbecue yang rasanya itu-itu lagi, artinya kudu ikut kita hari ini. Ngicip aneka daging barbecue ala Jepang dan Korea yang rasanya Indonesia banget. Ada 24 varian rasa yang bisa bikin kita kelenger kenyangnya, bos. Gimana nggak kenyang kalau yang keluar nampan berukuran semeter lebih begini? Haha. Mulai dari rasa rendang, soto, kari, sampai semur jengkol juga ada. Wih, kudu dicoba nih. Gak usah deg-degan masalah budget, bos. Menu di sini harganya asyik, mulai dari 19 ribuan aja. Jos nggak tuh? Halo bos, selamat datang di Beken Mirai. Saya Yunita selaku owner. Saya Ana sebagai partner Jakarta. Mau kepoin bisnis viral kita? Tetap di Cuan Bos. Gini nih, serunya usaha bareng sahabat. Yes, Kak Yunita tuh merintis bisnis ini dari nol banget sejak awal masa pandemi. Awalnya cuma bikin buket makanan dari daging. Tapi makin lama kok penggemar makin banyak. Jadilah kedai pertama di Bandung pun dibuka dengan inovasi menu yang kekinian banget. Nah, tapi tempatnya karena sangat terpencil, jadi akhirnya kita buatlah ide. Kayaknya kalau jualan barbeque biasa-biasa aja nggak bisa nih. Kayaknya kita harus berpikir sesuatu yang lebih. Dan akhirnya orang tuh mau jauh-jauh dari Bandung ke Bandung Coret hanya untuk makanan ini. Nah, akhirnya kita mulai berpikir, kenapa makanan-makanan Korean barbeque, pizza, dan lain-lain banyak yang masuk ke Indonesia, padahal Indonesia sendiri tuh kaya akan rempah gitu. Jadi akhirnya kita mulai maulah mengmodifikasi gimana caranya barbeque dengan rasa lokal bisa menjadi sebuah fusion food. Saking kreatifnya, di sini sampai ada 24 varian bumbu daging yang bisa dicobain loh, bos. Bingung pilih yang mana? Udah, pilih yang viral ini aja. Senampan raksasa ukuran 1,2 meter. Ini dia guys, menu viral kita yaitu barbeque nampan limus sebesar 1,2 meter. Kenapa viral? Karena dia punya 24 rasa berbeda. Kalau kalian perhatiin di sini ada rasa favorit beef marangi dan juga beef seblak. Kalian kebayang nggak beef rasa seblak? Tapi enak loh bos. Kok kepikiran sih kak bikin nampan daging barbeque dan suki sepanjang ini? Bisa dimakan berapa orang nih kalau segede gini dagingnya? Awal mulanya mungkin karena aku dari Bandung. Jadi di Bandung itu ada namanya ngariung. Ngariung itu kalau kita kumpul-kumpul berdelapan, bersepuluh, dan itu tuh menjadi target utama kita supaya orang-orang makan tuh happy. Kenapa aku bikin menu 1,2 meter yang panjang? Karena kita tuh kalau seandainya makan sendiri-sendiri kerasanya kurang kebersamaan. Kita waktu itu keluarin menu yang 1 kilo, sampai akhirnya kita merasa yang kumpul bisa sampai 25 orang nih. Kayaknya seru nih kalau langsung dikumpulin aja pakai konsep botram. Jadi kayak makan bancakan ya bos, tapi isinya full daging. Kalau makannya sepasukan, semua daging bumbu-bumbu betutu, tom yum, kemangi, sampai soto dan semur jengkol ini sih bakal ludes tandas deh bos. Gak heran kan kalau fans berat makin bejibun? Akhirnya Kak Yunita dan Grace pun buka cabang ketiganya di Grogol, Jakarta Barat. Cakep, usia masih muda belia, tapi bisnis cuan udah ada 3. Duh, idaman banget nih. Selain rasanya yang enak, beragam, dan kualitas dagingnya yang premium semua, marketingnya pun jos bos. Dagingnya dijamin segar karena dipotong slice sesaat sebelum disajikan ke pelanggan. Mantap gak tuh? Makanya tempat makan unik ini sering banget seliweran di media sosial. Konten iklan yang ngebut kenceng ini adalah jalan ninja yang ditempuh para pengusaha muda ini dalam melibas masalah waktu penjualan seret bos. Sederet influencer pun digandeng. Pada seru-seruan bikin mukbang makan gila-gilaan menu nampan segede gaban. Hasilnya super pol. Terobosan dan aneka inovasi ini sukses mengatrol penjualan. Sampai akhirnya investor pun datang dengan sendirinya. Kayak Kak Ana Revita ini. Cakep nggak tuh?
karena saya suka sama produknya dan berkualitas, dan menurut saya juga produk dari luar yang dicampur dengan lokal tuh menurut saya unik banget gitu. Selain itu juga karena perkembangannya yang udah saya ikutin terus dari awal sampai sekarang di Bandung udah besar, udah viral, itu menurut saya cuan banget. Pelajaran mahal nih bos. Kita kudu serius dan fokus jalanin bisnis. Biar bisa pada satu titik, investor akan melirik sampai akhirnya merapat dan cuan pun siap didapat. Harus berani memulai langkah, tapi sebelum berani kalian juga harus yakin apakah langkah yang kalian ambil ini akan oke atau enggak. Kalau belum yakin memang jangan dulu, tapi digodok benar-benar. Dan kalian bisa mulai belajar dari trial dan error bahkan sebelum melakukan. Jadi kalian bisa tanya dulu nih ke teman kalian, guys, gue mau usaha ini nih, kira-kira oke enggak? Kalau mereka bilang nggak oke, ya jangan dilanjutin. Kalian benar-benar harus mulai research sebelum melakukan. Kalau menurut saya sih gitu tipsnya juga. Tuh, jangan lupa pesan Kak Yunita ya bos. Mojang Bandung ini juga udah jadi bukti kalau siapapun bisa jadi pengusaha. Lihat aja tuh slogannya, karena rasa lokal lebih dari yang kamu kira. Dari awalnya cuma warung kecil 7 meja di kawasan Bandung Coret, sekarang udah ngembang jadi segede ini di ibu kota. Untuk porsi kita yang paling murah sendiri, dia ada satu tray 19.000, ada juga yang porsi 1,2 meter dia 386.000. Dan untuk sehari kita kurang lebih biasanya jualan sekitar 200 porsian. Mungkin itu sekitar 60 kg daging, sorry. Dan kurang lebih itu kita menghasilkan sekitar belasan juta untuk sehari. Bos, ngiler nggak denger cuan belasan juta per hari? Ratusan juta per bulan nih bos. Tapi walaupun sudah sebesar sekarang, para pengusaha muda ini rutin bikin tes food loh, buat menguji kualitas, standar rasa, dan sekalian mapping potensi pasarnya. Ini sih 4 jempol ya, plan dan eksekusi bisnisnya oke punya. Makanya hasilnya juga sempurna. Gimana bos, udah lihat bisnis kita? Jangan takut melangkah ya anak bangsa, karena lokal lebih dari yang kamu kira. Yang penting, cuan cuan bos! Duh, seger banget ya bos. Lihat si merah yang juicy dengan rasa manis dan asam-asam seger. Nggak cuma rasanya aja yang enak kalau diolah menjadi berbagai jenis makanan dan minuman, tapi stroberi juga bagus banget buat kesehatan. Dataran tinggi yang dingin memang cocok banget jadi lokasi budidaya stroberi, termasuk di Pulau Dewata, Bali nih bos. Khususnya di daerah Kintamani yang hawanya sejuk banget. Segarnya udara pegunungan Batur ini bakal makin seru kalau kita bisa petik sendiri stroberinya. Kuilah bos! La Fresa Kintamani ini baru buka di bulan Mei kemarin. Mau tahu keseruan dan keceriaan di La Fresa Kintamani? Tetap di Cuan Bos. Pertama kali buka di Lembang, Jawa Barat, La Fresa kini juga membuka kebunnya di Pulau Dewata. Meski baru buka sekitar setengah tahunan, tapi sekurangnya ada sekitar 1.200 orang per bulan yang datang ke kebun seluas 5 hektar ini. Dengan tiket masuk cuma Rp35.000 per orang, kita bisa ajak teman dan keluarga berburu stroberi sampai puas bos. Tapi siap-siap merogoh kocek lebih dalam saat menimbang stroberi hasil petikan kita bos. Buah jenis premium ini dibanderol seharga Rp250.000 per kilo. Tapi tenang bos, ada harga, ada rupa deh. Varietas stroberi di sini asli dari Jepang, makanya bentuknya agak beda dengan stroberi biasanya. Ini adalah stroberi varietas Jepang yang kita budidayakan di lahan Kintamani. Adapun keunggulan stroberi Jepang ini adalah dari segi rasa, aroma, dan tekstur. Stroberi Jepang ini lebih ke arah teksturnya juicy. Lihat nih bos, buahnya gemoy kan? Warga lokal menyebutnya sebagai stroberi jengger ayam. Buahnya akan tumbuh subur, terutama saat musim kemarau bos. Limpahan cahaya matahari membuat bunganya juga lebih banyak mekar dan berubah menjadi buah. Siap dipanen hanya dalam waktu 2 bulan aja loh bos, cepet banget ya.
Kalau untuk rasa, tingkat kemanisan, kemudian aroma, kurang lebih sama dengan waktu kita bawa bibit dari Jepang. Kemudian coba kita ulik, kita sesuaikan dengan iklim Indonesia, dan hasilnya seperti yang Bos sudah lihat, kita bisa mengembangkan dan menjual produk kami ke supermarket di area Denpasar dan Surabaya. Stroberi jenis ini memang lebih juicy dan manis, Bos. Tapi butuh trik khusus saat menanamnya, karena tanah Kintamani cenderung berpasir. Beda dengan di Jepang ya. Selain itu, bila curahan hujan sedang tinggi, buah ini harus cepat-cepat dipanen, Bos. Karena kalau terlambat, dia bisa cepat membusuk. Pintar-pintar mengenali karakter si stroberi, terbukti membawa cuan yang lumayan, Bos. Kita mencoba peruntungan untuk buka di Bali karena potensi market di Bali sesuai dengan riset kita cukup baik dari segi pangsa pasar, kemudian untuk destinasi pariwisata juga. Hasil panen kebun ini juga banyak diminati supermarket, Bos. Setiap minggu tak kurang dari 4.000 kg stroberi ludes diborong pembeli. Buahnya tak hanya dijual segar, tapi juga dalam bentuk frozen. Restoran dan kafe adalah konsumen utamanya. Nah, berbagai olahan stroberi juga siap dibawa pulang, Bos. Tapi yang paling favorit ini nih, jus dan selai stroberi. Seminggunya bisa habis sampai 200 kg stroberi loh. Ketahanan produk ini memang hanya 7 hari karena semuanya diproduksi segar, fresh, no pengawet-pengawet. Ternyata ada buah lain yang gak kalah uniknya, Bos. Ada buah ciplukan dan jagung buah asli Jepang. Jagung ini gak perlu direbus atau diolah dulu, Bos. Langsung aja dimakan segar. Jagung ini memang merupakan varietas asli asal negeri Sakura. Memang sengaja dibudidayakan biar bisa dimakan mentah, Bos. Tujuannya untuk mempertahankan nutrisi jagung agar tidak berkurang saat direbus atau dibikin olahan lain seperti jagung pada umumnya. Kalau soal rasa, jagung ini memang ada rasa manis-manisnya. Selain itu, lebih fresh dan lebih juicy. Harganya cuma 20 ribuan, Bos. Nah, belum banyak nih yang membudidayakan jagung ini. Makanya Mas Indra bekerja sama dengan petani lokal untuk mengembangkannya di Bali. Buat para strawberry lovers, jangan lupa bawa pulang souvenir tas hingga bando yang berbentuk stroberi. Cocok kan buat koleksi? Jadi makin penasaran nih, kira-kira berapa ya cuan dari bisnis ini? Kita hitung dari hasil penjualan tiket aja deh, Bos. Taruhlah ada 1.200 orang yang datang, dikali harga tiket Rp35.000. Wih, 42 juta rupiah udah terkumpul tuh, Bos. Itu belum termasuk harga petik stroberi serta penjualan buah ke supermarket dan restoran. Belum lagi hasil penjualan olahan buah dan juga souvenir, Bos. Wah, cuan banget lah pokoknya. Pantes aja ada puluhan orang yang terlibat mengurusi bisnis ini, Bos. Termasuk 30 orang petani perempuan dan 10 anak muda di dalam timnya. Bos, sudah tahu kan keseruan dan kualitas buah di La Fresa Kintamani? Yang penasaran, buruan datang ke sini. Yang penting, cuan, Bos! Oh, ternyata ini nih, antrian panjangnya pabrik dimsum yang lagi hits banget sepanjang pandemi kemarin, Bos. Atas nama Kulina, Pak Hendra. Katanya banyak banget orang yang bolak-balik kecewa karena selalu kehabisan stok tiap kali mampir ke sini. Wih, jadi penasaran ya? Pasti rasanya lazis abis nih, sampai pada rela ngantri begini. Ternyata nggak cuma rasanya yang endes, Bos, tapi pabrik ini juga melayani maklonan dimsum. Harganya nggak nyampe 2 ribuan per biji, Bos. Terus, yang pengen icip dimsum anget-anget langsung di tempat, melipir aja ke outletnya. Pilihan menu spesial siap menanti para pengunjung outlet yang nggak ada di tempat lain. Ada dimsum tom yum, dimsum black pepper, sampai dimsum garlic.
Wih, must try banget nih bos. Cakep pakai banget nih. Dari pabrik sampai resto, semua ada. Jadi nggak heran kan kalau banyak pisan orang yang pada kulakan buat dijual lagi. Resellernya udahlah bejibun ada di mana-mana. Nyampe 10 ribuan di seluruh Nusantara. Edun, hihi. Soalnya di sini dimsumnya itu enak, terus kebetulan lagi viral juga kan. Nah, terus di sini harganya juga terjangkau. Biasanya kadang sekali beli itu kita beli 5 box ya. Itu bisa laku sekitar 3 harian. Langsung habis. Makanya sering restock ke sini. Tuh, reseller aja pada nimbun stok biar pelanggan mereka tetap kebagian dimsum idola ini. Bahkan, sejumlah restoran ternama juga pada maklonin dimsum mereka ke pabrik ini. Jadi kebayangkan gimana kesibukan flow kerja di pabrik dimsum ini? Hello bos, kalian sudah tahu dimsum yang sedang viral dan sedang diburu oleh ibu-ibu dan anak muda saat ini. Kalau kalian ingin tahu bagaimana caranya saya membuat dimsum ini dan kemudian membangun bisnis ini, tetap di Cuan Bos. Ini nih sang diva dimsum dari Bandung. Padahal awalnya Bu Ulfa tuh juragan distributor aksesoris fashion muslim bos. Malah sekarang melenceng meraup hoki dari bisnis kulineran kelas kakap ini. Saat pandemi kan omset turun, akhirnya kami melihat peluang untuk menekuni dimsum sebagai distributor. Setelah melihat peluang untuk menjadi distributor, karena demand yang sangat tinggi, saya dan suami berkeinginan untuk mempunyai produk ataupun produksi sendiri di Bandung. Clear nih bos, otak pengusaha tuh emang kudu gesit, satset, biar licin, lincah bertahan di tengah kondisi sesulit apapun. Terbukti sekarang, antrian orderan aja sampai belasan ribu pieces bos yang belum kepegang. Hihi. Saking membludaknya pesanan, investasi pun ditanam dengan beli mesin dimsum ini bos. Jadi pesanan yang terpending bisa segera kelar. Di sini tuh mulai isian sampai kulit dimsumnya semua dibikin sendiri. Jadi kualitasnya jelas standar. Ada gula, ada semut dong ya. Ada pabrik dan bisnis yang cuan, warga sekitar pasti kecipratan hokinya. Yes, kayak ibu-ibu tetangga Bu Ulfa ini, hampir semuanya ikut bantuin running pabrik sebagai karyawan. Rumahnya dekat dari pabrik, gak pakai ongkos gitu. Punya teman, nyaman semuanya, baik-baik semuanya. Penasaran gak sih bos, kenapa Bu Ulfa tetap pertahankan karyawannya walaupun udah punya mesin dimsum serba otomatis? Ini sengaja dibuat oleh ibu-ibu pengrajin yang tidak bisa dibuat oleh mesin. Kenapa premium? Karena produk kita dibuat dengan cinta kasih para ibu-ibu di sini. Yes, ini nih si anak emas lumpia yang kudu dibungkus satu-satu pakai kulit tahu. Jadi wajar kan kalau ongkos produksinya jadi lebih mahal? Tapi dengan sistem subsidi silang, Bu Ulfa bisa tuh bikin kebijakan harga sama buat semua varian dimsumnya. Terus, dimsum di sini tuh bebas zat kimia ya bos, no pengawet dan pewarna. Makanya kalau dibekukan di freezer cuma tahan 2 bulanan aja. Bahan utamanya jelas daging ayam plus tambahan tuna, sosis, jamur, daging asap, udang, krep, salmon, nori, sampai wortel sebagai toppingnya bos. Yang paling laku adalah memang bestseller termasuk itu adalah mix udang, mix krep, dan mix salmon. Itu yang memang penjualannya sangat tinggi. Kemudian kalau yang kayak premium seperti nori, lumpia, memang dengan walaupun dengan penjualan yang di bawah itu, tetapi kita saling bersubsidi silang aja. Penasaran berapa harga jualnya? Jangan syok ya bos, cuma 1.900-an aja per buah bos. Makanya dalam sebulan bisa produksi sampai ribuan buah dimsum aneka jenis bos. Tapi produksi massal sebanyak ini gede juga tantangannya bos. Gak bisa main-main perhitungannya. Bu Ulfa banyak banget belajar dari beberapa kegagalannya di awal bisnis ini mulai dirintis. Banyak sekali diantaranya adonan yang basi karena dari ayam yang tidak frozen, cara pengukusannya juga tidak bagus, sehingga ketika sudah dikukus itu tidak matang. Gara-gara kesalahan teknis ini, Bu Ulfa sempat kehilangan cukup banyak pelanggan loh.
Gak mau nyerah gitu aja, Doi langsung gercep merekrut chef-chef berpengalaman buat libas abis lot produksi tinggi di pabriknya. Hasilnya, laris manis Tanjung Kimpul, bos. Hihi. Dimsum murah ini beneran gak murahan. Kayak menu terbaru ini nih, masih grass banget baru launching. Bakpao aneka rasa yang opsinya banyak banget. Bikin pembeli pengen borong semuanya. Gemes deh pengen hitung cuannya, Bu. Hihi. Yuk, siapin kalkulator online-nya. Misalnya nih, sebulan laku 200.000 buah dimsum seharga 1.900-an perak. Paling nggak 380 juta rupiah, bikin kantong super penuh nih, bos. Hihi. Bos, beneran deh, kesempatan tuh nggak datang 2 kali. Makanya kalau udah ngiler dan pengen icip juga sukses bisnis dan cuannya, mangga atuh cepet konsul gimana caranya jadi reseller atau request maklon buat resto Anda. Abis itu siap-siap deh kebanjiran cuan. Hihi. Innamal hayatul la'ibun walahun, bahwasanya di dunia ini adalah senda gurau dan permainan. Sebagai pengusaha pasti akan menemukan untung dan rugi dalam suatu usaha. Apabila menemukan masalah, segera cari solusi. Yang penting, cuan, bos. Olahan ayam emang gak ada matinya ya, bos. Mau digoreng, dipanggang, diapain aja kayaknya sih. Kalau nggak enak, ya berarti enak banget. Hihi. Tapi kali ini ada kerabat seperguruan ayam yang kayaknya kastanya beda nih. Bukan buat dipotong dan disantap, tapi dipelihara dan disayang-sayang. Tuh, lihat aja ayam gembul ini, gemes banget. Bulunya tebal, jambulnya so asik banget. Hihi. Harganya jangan tanya deh, bisa nyampe puluhan juta per ekor. Apalagi kalau udah menang kontes, wih bisa meroket tinggi harga jualnya. Ayamnya udah cantik begini, sang owner pun gak mau kalah, bos. Doi bahkan sampai dijuluki si Ratu Ayam Hias. Sampai kolektor satwa eksotis Irfan Hakim aja bela-belain ketemu Sri Kandi pengusaha ayam hias yang keren ini loh. Bos pernah lihat gak ayam kayak Anabul? Ini bisa loh jadi koleksi kalian. Kalau penasaran, tetap di cuan, bos. Alamak, banyak bener nih koleksi ayamnya Kak Feni. Sampai ribuan ekor dan semuanya terawat baik banget. Kandangnya tuh lihat, bersih banget. Terang benderang dan gede lega. Jadi si ayam pun jadi sehat semua. Pantes aja ayam-ayamnya jadi pada jawara kontes semua. Mulai dari menyabet gelar di kontes nasional sampai internasional juga, bos. Unik, lucu. Dari bulu-bulunya kan lucu. Kalau piara anjing kayak gitu kan udah bosen. Kalau ini lebih unik lah. Ayam-ayam hias ini banyak jenisnya, bos. Ada jenis Poland, Brahma, American Silky, maupun Cochin. Awalnya ketika pandemi mulai bikin rusuh, Kak Feni coba-coba pelihara si Brahma. Terus nambah si Poland. Akhirnya keterusan sampai jadi ribuan kayak sekarang. Bos, ini namanya Dodo. Dia jenis Poland Vissel. Sempat juara kemarin itu juara 3 apa juara 2 nggak inget. Tapi dia sebenarnya bulunya kan lebih unik, lebih kayak jamur. Buat menang jadi Miss Ayam paling cantik sejagat, emang sih bulu-bulunya bakal jadi penentu utama kecantikannya. Makanya saat grooming kudu ekstra teliti. Abis mandi, bulu-bulu juga kudu dikeringkan sampai beneran tuntas, biar nggak jamuran dan kutuan. Satu lagi yang nggak boleh lupa, cek bagian matanya yang susah terlihat karena ketutupan poni panjang ini. Genit amat sih, Yam, pakai polem poni lempar segala. Nah, kalau ayam biasa dikasih makan dedak dan sejenisnya, si ratu kecantikan ini jelas beda dong. Lebih elit makanannya, yaitu campuran beras dan oat. Mantap, kayak menu diet kita nih, bos, pakai oat. Terus si ayam-ayam gondrong ini rata-rata masih impor, bos. Mereka datang dari Belanda, jadi kudu dikarantina dulu ya sebelum bisa hangout sama teman-temannya. Jadi kalau ada penyakit atau apalah gitu bisa ketahuan lebih awal dan gak bakal nularin ayam lainnya. Waduh, kalau sampai mati mendadak nyesek juga ya, bos.
Kan harganya mihil bingit soalnya. Tapi tenang bos, buat kita-kita yang masih pengen belajaran dulu, cicil aja beli ayam yang masih terjangkau harganya. Kayak gini nih, yang 500 ribuan. Coba aja ceki-ceki di medsosnya Kak Feni. Ada banyak banget jenis ayam yang bisa bos pilih. So far kalau peminat bapak-bapak mah banyak kali ya. Kalau misalnya yang bagian perempuannya masih dikit. Bapak-bapak ternyata cute juga ya pilihan ayamnya. Tapi emang sih, kelakuan si Jambul ini ada yang mirip banget sama bapak-bapak. Apaan tuh? Doi doyan ngopi, bos. Ada-ada aja sih, Yam. Terus satu lagi, bos. Si ayam Jambul Polan ini juga doyan rebahan. Lihat tuh, tidurnya nyusruk gitu sambil selonjoran di rerumputan. Slow banget ya kamu, Yam. Yuk dah, bablasin aja kita belajar breedingnya. Kak Feni juga lagi semangat banget breedingin ayam koleksinya nih. Sampai ada kandang khusus buat menampung hasil panen telur dari ayam yang udah umur 7 bulan ke atas. Nah, biar penetasannya maksimal, telur-telur ini ditetaskan dalam inkubator selama sekitar 20 harian prosesnya. Kalau udah menetas, baru deh dipindahin ke ruangan khusus. Terus kalau pakai inkubator, bisa 100% netas semua Kak Feni. Biarpun mereka bertelurnya banyak, tapi tetap ada yang chance hidupnya juga 50-50 sih. Jadi kadang-kadang misalkan dari 5 ekor yang hidup cuma 2 sampai besar gitu. Terus telur yang gagal menetas diapain dong Kak Feni? Alamak Jan, ternyata digoreng bos. Biar gak mubazir nih kayaknya. Wah, pantas harganya mahal ya. Karena telur yang berhasil menetas sampai gede dan tumbuh dewasa jumlahnya nggak banyak bos. Nah ini dia baby-babynya. Ternyata kalau baru netes, gundul dia bos. Belum ada bulunya sama sekali. Tapi tunggu aja agak gedean dikit. Pesonanya akan mulai memancar. Termasuk pesona cuannya juga bos. 20-30. Tergantung sih. Wih, cakep juga ya bos cuannya. Berawal dari hobi dan cinta si ayam hias, berakhir dengan bisnis asyik banjir cuan. Tapi ingat, kalau pengen jadi hoki, ya kudu bener-bener ditekuni. Gimana bos, udah ready belajar sama Kak Feni? Bos, kalau mau bisnis kita mesti sering-sering update. Dan yang penting, cuan bos! Bos, pada inget nggak kalau tanggal 2 Mei kemarin tuh kita peringati sebagai Hari Pendidikan Nasional loh? Nah, ada nih rekomendasi bisnis bidang pendidikan yang asyik banget janji cuannya, tapi modalnya minimalis. Ini nih yang modalnya paling minimalis bos. Jadi guru les privat, bimbel alias bimbingan belajar atau kursus online. Modal utamanya cuma ilmu, niat, dan trik belajar dan menyelesaikan soal dengan praktis. Mulai aja dari 1 orang murid dulu, entar nambah pelan-pelan. Pilih tuh mata pelajaran yang kerap dianggap paling ngeri kayak matematika, fisika, kimia, atau bahasa Inggris. Satu lagi nih yang bisa jadi sahabat para orang tua yang sibuk, jasa antar jemput sekolah. Modalnya kendaraan pribadi yang kita punya aja. Bisa mobil atau motor, atau kalau mau serius nambah armada, beli aja kendaraan second. Syaratnya, kita tanggung jawab penuh sama keselamatan si anak ya. Nah, jasa catering makan juga oke banget bos. Lebih jos lagi kalau bisa kerjasama dengan sekolah. Pilih menu yang sehat tapi disukai anak-anak, jadi semua dapat manfaat. Anak-anak bisa makan enak higienis, orang tua nggak repot bikin bekal lagi, dan sekolah juga bisa bikin kantin yang terjamin. Bikin perpustakaan juga oke loh bos. Bisa pakai buku-buku koleksi sendiri aja dulu. Terus nambah modul-modul belajar atau e-book dan aplikasi belajar berbayar. Ini bisa banget bikin orang tua dan anak jadi lebih happy belajar di rumah. Nah, kalau network koneksi kita cukup luas ke sekolah dan kampus, bisa banget loh bikin usaha I.O. alias event organizer khusus workshop dan seminar pendidikan.
kesempatannya bisa luas banget nih bos. Dan cuannya juga lumayan seger. Gimana? Seru kan bisnis di dunia pendidikan? Mangga atuh bisa mulai dulu dari yang paling dekat dengan Anda bos. Semangat!